Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Raja. Jadi di sini saya akan coba sharing eh, terkait dengan metodologi continuous improvement. Jadi ada satu nama metodologi improvement yaitu QCC. Kepanjangannya adalah dari Quality Control Circle, di mana QCC ini adalah metodologi untuk sekelompok kecil dalam satu departemen untuk melakukan aktivitas improvement yang mana terdiri dari 6 sampai 10 orang. Nah, kelebihan dari metodologi QCC ini di mana konsepnya ini kita melakukan improvement untuk meningkatkan kualitas mutu atau produktivitas. Nah, jadi biasanya kita sebut dengan delta atau bisa disebut 8 langkah 7 alat bantu. Jadi kelebihannya metode delta ini kita belajar atau dituntut untuk berpikir secara sistematis mulai dari plan, do, check, action atau bisa kita bilang konsep PDCA. Makanya biasa orang bicaranya gulirkan roda PDCA, artinya dari mulai planning, terus eksekusi, lalu dievaluasi dan rencana selanjutnya. Nah, itu digulirkan terus-menerus sehingga peningkatan mutu itu akan terus meningkat. Nah, dari metode delta ini atau 8 langkah, di sini ada 8 langkahnya itu terdiri dari menentukan tema, analisa kondisi yang ada, menetapkan target, analisa sebab akibat, rencana penanggulangan dan pelaksanaan penanggulangan, serta evaluasi hasil dan standarisasi seperti itu. Nah, dari situ kita dituntut untuk bisa melakukan analisa masalah supaya hasilnya lebih efektif seperti itu. Dari mulai menentukan tema di mana kita melihat dari KPI kita sendiri. Di situ bisa kita lihat apa saja dari target-target kita yang belum tercapai atau target-target kita yang sudah tercapai tapi butuh untuk ditingkatkan. Sebagai contoh mungkin kalau saya ambil contoh di manufacturing sebagai orang produksi, kita memiliki KPI yaitu achievement 100% atau efisiensi line produksi sekitar 95%. Nah, pada saat kondisi aktualnya ternyata hanya di angka 85%, artinya terdapat gap 10%. Nah, disitulah tim dituntut untuk mengevaluasi kenapa pencapaian efisiensi itu hanya 85%. Nah, dari 85% itu kita breakdown seperti apa, di bagian mana, di sub proses mana yang menyebabkan efisiensi kita tidak optimal. Nah, dari situ kita coba menentukan tema, yaitu meningkatkan efisiensi. Nah, dari tema itu kita coba analisa apa saja sih yang menyebabkan efisiensi kita tidak tercapai. Biasanya kita mapping menggunakan 4M1E, yaitu man, method, material, machine, environment atau lingkungan. Jadi dari 5 elemen ini kita coba mapping mana saja yang menyebabkan efisiensi itu rendah gitu. Nah, sehingga setelah kita coba memapping dari 4M1E, kita tetapkan target yaitu 95%. Nah, dari situ kita memakai konsep SMART. Masalah-masalah yang sedang sampai besar itu biasanya kita selesaikan dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah kita menetapkan target, dari mappingan kita di step 2 menganalisa kondisi yang ada, kita tarik ke sebab akibat biasanya dengan menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan, atau bisa dibilang diagram sebab akibat. Nah, dari situ kita mapping dari 4M1E-nya, kita cari root cause-nya. Setelah dapat root cause tersebut, kita pakai untuk di rencana perbaikan. Jadi root cause itu kita bawa ke step rencana perbaikan. Rencana perbaikan itu kita rencanakan masalah ini bisa diselesaikan dengan bagaimana. Nah, di step rencana perbaikan ini kita lihat konsepnya, kita lihat kualitasnya, kita lihat biayanya, kita bisa lihat juga seberapa cepat bisa ditangani.
Nah, setelah kita lihat dari pembobolan tersebut, kita coba eksekusi. Nah, pada saat eksekusi itu kita lihat juga target antara. Jadi, target antara ini adalah target di mana jika target antara ini terpenuhi, maka target utama juga akan tercapai. Setelah target antara kita selesaikan, lalu kita evaluasi hasil secara menyeluruh. Apakah benar-benar dari hasil perbaikan yang kita lakukan, dari rentetan perbaikan sudah kita lakukan, target utamanya tercapai? Apakah efisiensi produksi itu bisa 95% tercapai? Nah, dari situ kita lihat jika memang sudah selesai dan tercapai, maka kita harus melakukan standarisasi sehingga masalah tersebut tidak bisa terjadi kembali. Nah, setelah kita melakukan standarisasi, lalu kita mapping lagi KPI mana yang menjadi problem di departemen tersebut, sehingga seperti yang saya sampaikan di depan, konsep PDCA ini terus bergulir. Jadi mulai planning, eksekusi, evaluasi, lalu tindak lanjut. Makanya itu adalah disebut gulirkan roda PDCA. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan video ini.